Menyendiri di tengah ladang, sebuah pohon asem di dusun Kesugihan Kalianda, Lampung Selatan, jadi perguncingan warga. Penyebabnya, banyak cerita mistis mengalir dari pohon berusia puluhan tahun ini. Beberapa warga yakin, cerita ini ada hubungannya dengan gundukan tanah yang diyakini sebagai makam tua. Namun, semua masih misteri. Yang menarik, ada rerimbunan bambu yang ikut menambah misteri. Konon, pohon bambu ini bisa mengirim isyarat pertanda kematian. Benarkah? Pohon tua biasanya banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, sama seperti pohon di belakang saya, yaitu pohon asem yang terletak di kota Kalianda, Lampung Selatan. Pohon ini usianya sudah puluhan tahun, dan menurut masyarakat setempat banyak sekali gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Untuk info lebih lengkapnya, di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Alfian. Bapak, selamat malam. Boleh saya tanya-tanya, Pak, mitos yang terjadi sebenarnya di pohon asem ini tuh ada apa, Pak? Kalau menurut cerita, ini di daerah di sini ini itu istilahnya tempat pertemuan begitu. Tapi kita nggak tahu itu pertemuan apa. Ya, hanya itu yang kita tahu. Tapi Bapak pernah mengalami sendiri nggak? Entah itu ada perwujudan atau cerita dari masyarakat setempat, atau mungkin pernah mendengar suara-suara? Itu cerita dari masyarakat sekitar itu yang sering tampak wujud itu orang tinggi besar, ya seperti pohon asem ini. Dan itu yang sering terjadi. Sering juga lihat lampu pelita gitu. Lampu pelita? Itu adanya di mana? Ya di sekitar sini. Ada juga yang di sebelah sana yang ada juga yang cerita ada ular berkepala anjing. Ular berkepala anjing. Iya. Tapi kalau Bapak udah pernah mengalami sendiri? Kalau saya sendiri ya kita emang di sini itu emang belum pernah melihat yang begitu. Cuman pengalaman saya yang ada yang di bubuk di belakang kita kan yang di sini ya. Iya. Nah, itu sering kalau kita istirahat tidur orang lewat sering nggak terlihat oleh orang. Itu walaupun siang. Atau... Nah, saya juga sempat mendengar nih, Pak, ada nggak sih sebenarnya kaitannya antara pohon asem ini dengan bambu yang ada di ujung sebelah kanan sebelah sana? Oh, kalau kaitan pohon asem dengan bambu kita kurang tahu juga ya. Pengetahuan saya kalau bambu itu setiap ada istilah kalau orang Lampung itu setepuk lom. Setepuk lom yang artinya? Yang pendiri kampung istilahnya. Nah, begitu. Kalau ada yang mau pulang, istilahnya meninggal dunia, dia seminggu sebelumnya udah ada suara-suara. Baik, Pak, terima kasih atas infonya. Baik. Pak Hakim, tadi kita udah dengar dari Pak Alfian kalau misalnya ternyata bambu itu sebagai pertanda buat warga setempat apabila ada yang meninggal, itu sebenarnya perbuatan siapa, Pak? Ya, ini juga menarik untuk kita ungkap gitu loh. Karena dari akidah kita bahwasanya kematian seseorang hanya Allah yang tahu. Bahkan 5 menit kemudian pun nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah fenomena yang menarik bagi saya untuk ditelusuri. Sebenarnya adanya suara ledakan seperti bambu pecah itu sebagai petanda akan adanya sebuah musibah meninggal dunia bagi salah satu warga di desa ini. Itu saya pengen tahu itu yang membuat itu siapa gitu, dan apakah makhluk itu betul-betul mengetahui tentang kematian seseorang atau tidak. Kini saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kalian kesini? Put, sudah Put. Sebentar, kita cuma mau ngobrol baik-baik aja. Tapi nggak bermaksud jahat. Bisa benar.
Kita dialog, ngobrol dengan baik. Anda bisa duduk. Boleh tahu dengan siapa? Wah, apa kalian kesini? Kita cuma hanya ingin mengungkap informasi dan ada kejadian apa sebenarnya di Pohon Asem ini. Boleh tahu sebelumnya dengan siapa? Apa Anda punya nama? Meski beringas, mediator ini tidak memberikan informasi berarti. Dik, ya Dik. Paksa, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seorang kerasukan. Boleh tahu dengan siapa? Rancaya agak. Kalau kita boleh tahu wujud Anda seperti apa? Apa? Kenapa ada makhluk-makhluk lain suka main ke tempat ini? Ada yang menarik di pohon ini. Apa? Bisa dijelasin apa yang menarik di pohon ini? Ada energi tertentu yang bisa menarik. Di luar sini pun ya seringlah yang ketarik ke sini. Tapi kalau mereka sudah tinggal di sini, betah mereka di sini. Mungkin karena tempatnya yang sejuk. Nah, biasanya di sini selain ada kerang, ada perwujudan apa lagi? Ada, tapi saya tidak berkuasa untuk menjelaskan semua pertanyaan kalian. Emang ada yang berkuasa? Di sini. Yang energinya kuat itulah. Sanjaya, kalau Anda sudah di sini puluhan tahun, saya ingin bertanya mengenai makam yang ada dekat Pohon Asem ini. Apa Anda tahu? Saya kesini dia udah ada di situ. Tapi apa betul itu makam atau? Kemungkinan batu hanya disusun. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Masalahnya ya kalau dia makam setidaknya ada aura. Tapi saya tidak merasakannya. Kalau dari cerita Anda awal itu menandakan bahwa situasi gaib di sini itu seperti sebuah perkampungan. Apa betul? Dan itu katanya suka mengganggu manusia di sini kalau lagi istirahat di gubuk ini. Kemungkinan Itu satu siapa? memang ada, tapi tidak semua dari makhluk yang ada di sini itu. Yang mengganggu. Salah. Allah yang kaya. Tak lama, mediator sadar. Kami mencoba mediumisasi lagi. Ternyata ada orang lain yang dihinggapi makhluk. Tetap di dua dunia. Saat kita sedang melakukan mediumisasi, tiba-tiba ada satu orang dari penonton yang sedang kesurupan dan dia mengamuk, dan posisinya ada di sebelah saya sekarang, bisa dilihat. Boleh kita tahu nama Anda? Jalak. Wujud Anda seperti apa? Bagaikan singa. Apa Anda salah satu makhluk yang suka menampakkan diri ke manusia? Ya, Kenapa Anda melakukan hal itu? karena terlalu takut. Anda bisa merasakan kalau kita terlalu takut, Anda bisa merasakan itu? Kayak pikiran mereka. Pikiran mereka gimana maksudnya? Pikiran mereka terlalu kotor. Kalau boleh tahu udah berapa lama Anda di sini? Kenapa Anda betah tinggal di sini? Tempatnya bagi saya nyaman. Kenapa Anda pilih di sini? Karena di sini suasananya sangat jauh dari perkampungan. Kalau saya bertentram, lebih nyaman. Berarti Anda Tidak diganggu. bahkan saya pernah mendengar di sini ada pelita. Apa Anda bisa Siapa yang jelaskan? melakukan itu? Apa Anda sendiri? Ya, emangnya kenapa kamu? Kita hanya ingin mengungkap cerita dan memberitahukan kepada masyarakat karena mereka banyak yang takut di sini, dan informasi itu yang kita ingin ungkap. Cahaya itu menggambarkan bahwa dulu saya di sini sangat tentram, sangat nyaman sekali. Tapi sekarang banyak sekali orang yang sering melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Nama Anda Muslim, ha? Jadi pelita itu cuma ingin menakut-nakuti, maksudnya seperti itu. Bukan, tapi mengingatkan. Terus yang Anda lakukan tuh apa benar mencapai titik sasaran? Ya, Kalau cuma berhasil, seperti Bang. pelita. Berarti mungkin bukan Anda kali yang menyalakan pelita. Pasti orang yang melakukan itu dia memiliki tujuan-tujuan. Apa Anda tahu mengenai sosok besar hitam gelap yang ada di sini? Itu sebuah maksa jin. Apakah Anda tahu mengenai cerita mengenai bambu yang ada pertanda kalau ada warga yang mau meninggal itu ada bunyi-bunyian atau apa? Apakah Anda tahu cerita tentang itu?
Bisa Anda jawab itu? Nggak ada. Bisa ya? Nggak tahu. Silahkan Anda keluar ya. Tak lama, mediator sadar. Tiba-tiba, seorang kerasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan siapa? Saya yang menunggu sini, yang kuasa sini. Anda punya nama? Saya nggak ada nama. Kalau boleh tahu, unjuk Anda seperti apa? Saya nenek. Udah berapa lama nenek ada di sini? Saya di sini udah 1040 tahun. 1040 tahun. Lama banget ya. Kenapa makhluk-makhluk itu suka main di sini, Nek? Bisa diceritain nggak? Ada apa sih di sini? Saya di sini nih teduh, tempatnya adem. Cuma masyarakat sini yang nggak ngerti. Kenapa? Masyarakat sini nggak ngerti apa? Di sini nih dibuat kayak nggak benar. Contohnya kayak gimana, Nek? Buat nggak bener itu? Kata lagi dikubur situ, kan ada kubur situ. Saya minta tolong. Kita tolong apa, Nek? Sama cucu ke sini ya. Kalau bisa yang punya kubur ini suruh bongkar. Kenapa? Itu kan bagus buat tempat istirahat, Nek. Kalau buat tempat istirahat saya izin, nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini tuh katanya suka ada makhluk-makhluk yang suka mampir di sini. Terus ada ular berkepala anjing, itu siapa sih, ini bisa diceritain nggak? Adanya tuh di sebelah. Tapi ada ya? Tapi jauh. Jauh. Tapi suka mampir ke sini nggak? Suka kadang jalan. Emang jalannya ini pas duduk ini lurus. Jadi lintasan. Iya. Selain nenek, kan tadi katanya ada banyak ya. Ada yang disegenin, tadi saya sempat dengar ceritain. Itu siapa sih yang sebenarnya bisa diceritain? Emang kenapa orang pada segan sama Anda? Oh gitu, jadi kalau yang nggak pernah usil, orang akan segan. Bukan karena nenek udah tua. Ya memang sih nomornya sini saya semua. Nengoknya sini aja, Nek. Ya, itu apa, Nek? Sini aja, sebelah sini aja. Nah, itu dia nih yang mau saya tanyain. Pohon aslinya. Ya, saya tanya apakah memang makhluk sejenis Anda itu karakternya seperti ini? Suka mengecoh, menggoda. Jangan-jangan Anda juga yang menarik orang untuk melakukan maksiat di sini. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Umi. Jangan dekat. Iya, Bang lari. Oi, tunggu tuh. Lihat saya. Kenapa dia melihat saya? Siapa yang melihat? Itu. Siapa? Kamu kenal nggak? Ngapain? Hah? Ngapain kamu lari-lari tadi? Hah? Ngapain? Oh saya di sini kok kamu lari-lari ke sana-sana? Emang itu siapa? Istri saya. Lah, ngapain kamu ke situ? Sini. Masih mau tetap sama dia terus? Udah jangan lihat terus. Tolong dia terus. Saya mana suruh kita itu. Kang, jaga belakang, Kang. Tuh, mulai beres usaha. Betul. Jadi kemana-mana. Tak di dua dunia.
Tenangkan diri Anda. Kita duduk ngobrol yang tenang. Boleh tenang lagi, Nyai? Apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak. Ini. Kenapa, Nyai? Kenapa? Ngapain sih ini? Kamu sudah berapa lama di sini? Mama, Tahu nggak kenapa di sini dinama Kesugihan? apa uang sugih namanya nih? Kesugihan itu terlalu sugih, terlalu kaya. Oh iya. Kalau bahasa Jawa itu. Tapi di sini tidak ada masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah. Di sini asli Lampung. Ngomongan bahasa mereka bahasa Lampung, nggak ada yang bahasa Jawa. Sini Jawa. Kata siapa? Ini Lampung. Saya. Dulunya atau saat ini? Dulu. Ya coba Anda cerita biar enak. Coba kami pengen tahu sedikit. Saya tidak mau. Masih banyak yang bicara. Iya, dengarkan kata-kata saya aja. Tidak. Coba Anda ceritakan sedikit tentang kata-kata kesugihan atau wilayah sini. Kesugihan itu asal dari mana? Terus Anda mengatakan dulu banyak orang Jawa. Ternyata sekarang nggak ada orang Jawa di sini. Tidak ada. Ya, sudah. Tidak ada. Kapan itu ada orang Jawa di sini? Dulu lama sekali, sudah lama. Namanya berapa tahun? Bagaimana ceritanya, Nyai? Iya, sampai mereka tidak ada lagi. Banyak. Di sini banyak. Banyak orang-orang Jawa. Dan kaya mereka. Kaya sekali. Banyak kekayaan di tanah ini. Kaya itu maksudnya gimana? Uang yang melimpah, kemakmuran tanahnya banyak sekali. Pergi kemana mereka? Saya mau pulang. Saya tidak mau bicara lagi. Sebentar, Nyai. Kita lagi ngobrol. Saya tidak mau bicara. Selain orang Jawa, orang mana lagi yang tinggal di sini? Suka apa aja? Seberang Maksud Anda apa? Coba diperjelas. laut. Banten. Iya. Iya. Tos dong. Bangsa Anda kok tahu tos dari mana? Siapa yang ngajari kayak Ya kalian. bisa? Bisa. Kami selalu melakukan apa yang kalian lakukan. Berarti Anda banyak belajar dari kami ya? Iya. Karena kami Bagaimana kami bisa masuk ke dunia kalian kalau kami tidak tahu kehidupan kalian? berarti kami makhluk yang pintar sehingga Anda meniru tingkah laku kami. Dan kami pun pandai bisa menirukan apa yang kalian lakukan. Alhamdulillah. Tapi Terus? kalian tidak bisa meniru kami. Saya nggak pengen niru sini. Kau tidak, tapi banyak yang menirukan kami. Bagaimana? Oh, Terus selain banyak. orang-orang Banten ada lagi tidak? Banyak. Iya banyaknya coba sebutkan. Justru karena banyak orang-orang Jawa di sini tidak sama denganmu. Tidak, Apa maksudnya? tidak sama apa yang kau sembah. Oh agamanya. Hei, Boleh tahu apa yang mereka sembah? mereka menyembah para dewa, dewa bumi untuk kemakmuran tanahnya, dewa langit untuk memberikan hujan. Tidak sama dengan kalian. Lantas kemana mereka semua saat ini kok nggak ada? Mati. Karena apa? Krakatau. Iya. Memang air bahnya itu sampai ke lokasi ini. Iya. Kalau orang waktu itu habis, dari mana nama kesugihan itu Muncul lagi. Tidak selama ada keturunannya. Jangan tanyakan saya di mana keturunannya. Bukan urusanku untuk menjaga mereka. Jadi memang nama kesugihan sudah sebelum Krakatau meletus memang Sudah sudah ada diberi nama kesugihan. Iya. Sudah ada. ketika ada bencana gitu, makhluk-makhluk seperti Anda gitu nggak bisa musnah. Kami tidak dosa. Saya bisa begitu. Ya, ketika ada bencana gunung itu, Anda ada di mana? Saya makhluk tanah. Saya akan bersembunyi di bawah tanah. Anda tidak bisa tersapu oleh derasnya ombak Tidak. dan Kami terbang. tidak bisa dimusnahkan oleh alam. Kenapa Anda betah di pohon asam ini? Iya, betah. Kenapa nggak di pohon bambu di sana? Iya, ada apa sih di sini? Sudah ada temanku di sana. Pohon memang tempat kami. Kenapa? Kenapa lebih nyaman di pohon asam? Ya karena Bang Sandi tidak mungkin tinggal di pohon. Kenapa nggak di gubuk situ? Kami kadang-kadang suka ke gubuk. Apa yang Anda lakukan kalau perlu? Ya suka-suka saya. Melakukan apa?
Kenapa Anda suka di pohon-pohon seperti ini? Karena memang bangsa Anda itu suka mengelabui manusia. Manusia di Indonesia itu rata-rata mengkeramatkan, mensucikan pohon-pohon yang besar, menghormati pohon-pohon yang besar. Dan Anda memanfaatkan situasi seperti itu. Dan Anda memanfaatkan saya. Iya, agar kami bisa mengambil sebuah pelajaran. Hakikatnya seperti itu. Semua kembali keyakinan manusia sebenarnya. Ya iya, kembali kepada Kalau manusia manusianya. nggak ada yang mengagung-agungkan sesuatu yang tua, pohon yang besar, itu bangsa Anda juga malas tinggal di pohon. Oh iya, oke ya. Saya rasa informasi sudah cukup. Ucapkan terima kasih, banyak kebenaran yang bisa kami Tidak, sampaikan nanti. Tidak. Banyak yang bisa kami luruskan. tidak, Tidak apa? tidak suka. Ya, nggak apa-apa. Saatnya Umi Siumah. Setelah interaksi yang telah kita lakukan nih Pak Hakim, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dalam perjalanan kita pada malam hari ini. Intinya memang waktu awal pertama itu kita mengalami sebuah kesulitan ya, untuk berinteraksi, mencari informasi terhadap beberapa makhluk kita. Yang akhirnya pada yang kesekian kalinya kita dapat informasi. Yang intinya memang mereka semua tidak ingin gitu loh. Aktivitas mereka atau kegiatan-kegiatan mereka itu terusik karena kita datang ke sini mencoba untuk meluruskan atau mencoba untuk membersihkan lokasi ini dari fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat sini. Dialog kita itu memberikan kepada kita sebuah motivasi agar gimana cara kita untuk menghalau dari tipu daya mereka. Tidak ada lain, tidak ada kata bukan kecuali salah satu jalannya dengan zikir, dengan keyakinan di dalam hati. Dan Tidak mengingat sekedar kepada Allah. betul, tidak sekedar zikir bil lisan, tetapi bil qalbi, itu yang lebih utama. Terima kasih Pak Hakim atas perjalanan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tos dong. Bangsa Anda kalau tahu tos dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya kalian. Bisa, kami selalu melakukan apa yang kalian lakukan. Berarti Anda banyak belajar dari kami ya? Iya. Karena kami, Bagaimana kalian bisa masuk ke dunia kalian kalau kami tidak tahu kehidupan kalian? berarti kami makhluk yang pintar.